Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa pagi. Di video kali ini kita akan coba untuk update news dan juga pergerakan dari market Bitcoin. Kita ada di tanggal 27 Februari, akhir bulan Februari. Ini sangat-sangat krusial, teman-teman. Jadi hari ini ada news dari kalender ekonomi, ada pemesanan barang tahan lama inti untuk Amerika Serikat dan juga penjualan rumah tertunda. Itu news untuk hari ini. Mungkin ya ada pengaruh sedikit lah buat pergerakan market, terutama untuk pergerakan dari indeks dolar ke depannya. Dari news sendiri itu nggak terlalu banyak karena kita baru aja memulai minggu, mulai minggu yang baru, teman-teman. Ini ada beberapa analisa ya, dari dua perspektif. Yang pertama ini ada analisa yang mengatakan bahwa Bitcoin price bull keep fade 30.000. Ada yang bilang Bitcoin masih punya potensi buat bullish sampai di titik dia nggak mampu lagi, yaitu 30 ribuan, teman-teman. Ini kita pakai chart di bawah. Nah, ini kita pakai chart. Ini ada possibility ketika Bitcoin sudah tembus dari trend line yang putih ini, kita selama ini belum sama sekali turun di bawah dari area tersebut. Ya, belum masuk balik lagi ke trend line ini, teman-teman. Jadi seperti 20.000 ini seperti ada magnetnya. Magnet yang menahan Bitcoin. Di level tersebut ada level resistance dan banyak orang yang udah siap jualan di area itu. Ini crypto trader altcoin Sherpa. Dia mengatakan bahwa masih ada possibility Bitcoin hit 30.000 dalam 3 sampai 6 minggu ke depannya. Tapi Bitcoin masih dalam fase bear ke bull. Jadi masih fase peralihan, belum totally bullish. Oke. Analisanya diambil itu dari siklus Bitcoin. Kalau kita lihat di dalam sebuah pattern ketika dia sudah mencapai level bottom. Jadi kalau kita setuju sama pola ini, maka Bitcoin idealnya adalah sudah capai level bottom di 15.000 kemarin, teman-teman. Dan proses yang kita lewati saat ini adalah proses yang berpotensi mengarah ke level bullishnya Bitcoin. Meskipun tidak akan langsung straight bullish naik seperti yang teman-teman pikirkan. Pastilah dia bakal naik dan turun, naik dan turun. Tapi overall pergerakan Bitcoin udah mengarah ke atas. Kita bakalan on track ke sana, teman-teman. Nah, lain daripada yang analisa dari Sharpa ini Bitcoin analisis dari Bloomberg. Dia mengatakan trennya masih down, masih turun. Di di kesempatan ini Bloomberg mengatakan bahwa 25.000 ini adalah resistensi yang sangat-sangat tinggi resiko ya. Jadi kalau kita lihat memang kemarin Bitcoin kan udah reject di level tersebut. Nah, posisinya saat ini Bitcoin itu terjadi dead cross antara EMA atau moving average 50 dan juga 200. Kita lagi ngetes yang namanya level tersebut, teman-teman. Ini sangat-sangat solid, sangat-sangat kuat ya. Terjadi dead cross di EMA dan juga MA 50 dan juga 200. Biasanya dead cross itu adalah tanda buat bearish trend kembali berlanjut. Lalu mana analisa yang benar ya, kita cuma bisa prepare aja ke depannya seperti apa. Itu sih dari dua analisa yang mungkin teman-teman dapat jadikan pertimbangan juga. Besok kita bakalan dapat data, bentar. Besok ada kepercayaan konsumen CB. Mungkin nggak akan terlalu gimana-gimana. Tapi yang paling penting adalah kita lihat closing time frame weekly untuk hari ini dan 2 hari lagi closing time frame monthly. Kita akan mulai bahas dari closing time frame monthly seperti apa. Kalau kita lihat dari monthly time frame, posisi Bitcoin saat ini agak, menurut saya agak mencemaskan. Meskipun kita masih punya beberapa waktu lagi ya, beberapa hari ke depan lagi untuk melihat pergerakan closingnya seperti apa. Tapi yang pasti adalah kalau Bitcoin closingnya agak ambigu seperti ini, mungkin dia closing di range antara 22.400, 23.700, itu masih dalam posisi yang ambigu. Entah dia bakalan lanjut naik atau turun, itu cenderung mungkin kita perlu untuk waspada aja. Kalau dari saya melihat posisi yang seperti ini, itu lebih bakalan kayak wait and see dulu. Ya, ini belum ideal buat kita melihat Bitcoin ini menarik, teman-teman.
karena masih ada possibility kalau Bitcoin di sini hanya create yang namanya spinning top seperti ini, atau mungkin dia bakalan create doji aja, maka possibility buat Bitcoin koreksi lagi dengan satu candle merah itu akan cenderung lebih besar di bulan Maret nanti. Apalagi bulan Maret adalah akhir kuartal pertama. Biasanya banyak institusi yang tutup buku. Mereka harus melampirkan laporan keuangan mereka. Jadi pasti dong mereka akan taking profit. Seperti itu biasanya. Belum lagi news-news di belakangan seperti Ethereum Shanghai Hard Fork ya. Kemungkinan Ethereum bakalan unlock untuk mereka punya staking, dan banyak yang bilang Ethereum bakalan jualan ya sehingga harganya down dan lain sebagainya. Jadi banyaklah yang bakalan berpotensi terjadi di bulan Maret nanti. Jadi so far kalau closing Bitcoin seperti ini menurut saya masih bakalan cukup ambigu untuk kedepannya. Sementara itu di time frame weekly pergerakan Bitcoin ini so far so good untuk hari ini. Di time frame weekly kalau Bitcoin hanya closing di atas dari 23.400 itu tanda positif buat Bitcoin. Kedepannya trennya bakalan sangat-sangat baik untuk bullish. Tapi kalau Bitcoin closingnya di 23.000 nanti pagi ya jam 7 WIB, itu berarti Bitcoin masih ada kecenderungan buat koreksi lebih dalam lagi. Jadi closing time frame weekly ini bakalan sangat penting teman-teman. Dia closing di mana kita nggak tahu pasti. Tapi yang paling pasti kita adalah prepare untuk semua skenario yang bisa terjadi. Jadi intinya let's say kalau Bitcoin closing di posisi hari ini di 23.500 itu berarti tren penurunan yang terjadi kemarin itu sangat lemah. Buktinya apa? Buktinya ketika Bitcoin udah dibawa turun ke area 22.800, Bitcoin masih ada buyer yang mau beli sehingga harganya kedongkrak naik lagi. Kan itu menandakan bahwa seller ini lemah, teman-teman. Di sini ada possibility buyers untuk ambil kesempatan buat curi. Karena seperti yang kita lihat dari analisa yang pertama tadi, Bitcoin masih ada possibility buat yang namanya ngetes level 29.000 atau level 30.000 lah kira-kira. Di sana ada resistance kuat, resistance major buat Bitcoin. Oke, itu level yang sangat-sangat menarik buat Bitcoin untuk teman-teman cermati. Jadi kalau Bitcoin closingnya bagus hari ini ya possibility buat naik ke 30.000 akan lebih besar. Tapi kalau Bitcoinnya justru sekarang closingnya jelek, di 23.000, nah itu possibility buat Bitcoin turun dulu. Jadi ya ini namanya probabilitas teman-teman. Tidak semuanya pasti terjadi. Pasti ya tapi kita bisa melihat skenario-skenario yang mungkin tercipta. Ya sama lah seperti awan mendung. Mendung belum tentu hujan. Tapi biasanya kalau mendung probabilitasnya berapa persen buat hujan. Nah kan itu yang biasanya kita cermati. Kalau dilihat dari time frame um, daily ya. Time frame daily kita kemarin saya sempat post sih di sini di komunitas, jadi biar nggak nyari gambar yang lain itu aku bikin hammer ya. Em, ya ini teman-teman sih yang ngasih announcement ya, dia lihat ada hammer katanya di Bitcoin, terus aku langsung cek dan memang Bitcoin ada kecenderungan dia ketahan membuat hammer di sini di ketika dia turun drop kemarin di 22.800, harganya spike naik dan saat ini possibility-nya kalau kita bisa closing dengan satu candle hijau itu masih ada berpotensi kita membuat yang namanya bullish hammer, berarti tren kelanjutan kenaikan ya untuk Bitcoin. Ini kan udah hammer nih, nah ini udah bikin hammer terus kenaikan spike. Kalau Bitcoin closing apalagi dia bisa closing bagus di 23.800 23.700 itu closing bagus buat Bitcoin hari ini. Kalau Bitcoin bisa sampai level situ berarti bayar masih cukup kuat buat akumulasi Bitcoin. Kalau dari saya targetnya sih ke 26.000 dulu. Ya, sebelum kita bilang wah 29.000 atau 30.000. Menurut saya masih terlalu jauh. Kita target mampu nggak dia ke 26.000 untuk jangka pendek. Kalau dari segi pergerakan Bitcoin selama masih di atas EMA 200 saya rasa masih akan sangat positif. Bitcoin kemarin turun nggak sampai level 21.500.
di MA 200-nya itu nggak sampai level itu. Artinya adalah tren masih cukup kuat, tren masih cukup positif. Kalau menurut saya itu sih buat Bitcoin. Tapi kita lihatlah kemana Bitcoin. Ini meskipun Bitcoin closingnya nanti seperti ini, kira-kira dia di 23.500, itu bukan berarti positif ya. Bukan berarti langsung bakalan naik. Tentu saja dia masih ada possibility buat naik sedikit, retrace, kemudian dia terkoreksi balik lagi. Turun sampai kisaran 22.400. Ya itu macam-macam skenario yang berpeluang terjadi. Jadi belum totally sangat-sangat bullish gitu loh. Jadi gitu aja buat Bitcoin, sementara memang pergerakannya masih agak susah. Kita juga harus melihat seperti apa posisi dari DXY saat ini, yang hari ini kayaknya udah mulai naik lagi ya. Udah mulai naik lagi, dia tembus level EMA 200 dengan volume yang cukup oke, teman-teman. Kalau indeks dolar bakalan tetap menguat lagi, targetnya terdekat ke 26 ke 100 106,5. Itu target terdekat buat pergerakan dari DXY ke depannya. Oke, gitu aja. Kita lihat aja kemana pergerakan dari Bitcoin dan kawan-kawan hari ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Dan akhir kata saya Andri, makasih.